Selamat pagi Bu, silakan duduk. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Dian Ardia. Saya adalah bidan yang menjaga pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya nanti saya akan melakukan tanya jawab ya tentang identitas Ibu, nah, nama, umur Ibu, terus apakah ada keluhan Ibu rasakan seperti itu Ibu ya. Nah, apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia Ibu ya. Oke, namanya Ibu siapa Bu? Nama saya Hana. Ibu Hana ya. Umurnya berapa Bu? 36 tahun. 36 tahun. Sedang hamil ya Bu ya? Boleh tahu umur kehamilannya berapa sekarang? 34 36. Ini hamilan berapa Bu? Ketiga. Hamilan ketiga ya. Pernah melahirkan berapa kali? Dua kali. Semuanya normal ya Bu ya? Oke. Boleh tahu tujuannya untuk kesini? Ibu mau melakukan pemeriksaan kehamilan saja atau ada keluhan? Tujuannya saya kesini ingin memeriksakan kehamilan. Oke, ada keluhan Bu selama kehamilan ini yang sekarang lagi dirasakan? Mengalami pembengkakan pada kaki. Oh, pada kaki. Apakah saat dibawa istirahat hilang? Tidak. Tidak ya Bu ya. Oke. Nanti di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu ada tekanan darah, terus tanda-tanda vital ya, seperti tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan. Sebelumnya apakah Ibu pernah pemeriksaan laboratorium? Selama ini belum pernah ya Bu ya. Oke, nanti sekalian untuk mengecek tadi dengan keluhan Ibu, saya akan mengecek apakah protein urin Ibu negatif atau positif seperti itu ya. Apakah Ibu berkenan? Ada Ibu bersedia? Oke, nanti saya lanjutkan ya Bu ya. Baik Bu, tadi sudah saya lakukan pemeriksaan tekanan darah Ibu tadi agak tinggi ya Bu ya. Di sini 130/90. Nah, nadinya tapi normal 80, suhu Ibu normal juga, tidak demam, 36,5 derajat Celcius. Lalu untuk pernapasannya 24 kali per menit. Nah, dari tekanan darah ini dan keluhan Ibu yang tadi tentang kakinya bengkak dan tidak hilang saat istirahat ya Bu ya. Nanti saya di sini akan lanjutkan pemeriksaan laboratoriumnya ya Bu ya, untuk protein urinnya. Ibu silakan nanti buang air kecil, terus nanti berikan sampel urinnya ke saya Bu ya. Sudah saya lakukan pemeriksaan ya Bu ya, tadi hasilnya protein urinnya itu dia positif 1 ya Bu ya. Nah, oke baik. Sebelumnya apakah Ibu pernah diberikan edukasi atau informasi tentang tanda-tanda bahaya saat kehamilan? Belum pernah ya Bu ya. Oke baik, setelah ini nanti mungkin kita akan sharing-sharing, saya berikan informasi tentang apa itu tanda-tanda bahaya saat kehamilan, terutama saat yang Ibu rasakan mungkin ada termasuk salah satunya. Jadi nanti bisa kita cari solusinya bersama seperti itu ya Bu ya. Nanti mungkin ada tentang pengertiannya, apa-apa saja tanda bahaya dan bagaimana eh, bahayanya ke janin dan ibu seperti itu. Oke, apakah Ibu bersedia Bu? Nah, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada ya Bu ya. Oke. Tadi kan Ibu bilang belum pernah diberikan pengetahuan tentang tanda bahaya Bu ya dari petugas kesehatan, belum pernah juga belum ya. Oke, untuk tanda-tanda bahaya itu macam-macamnya itu ada yang namanya tanda gejala preeklamsi atau keracunan kehamilan. Nah, lalu ada namanya gerakan janinnya yang berkurang. Nah, kalau gerakan janin berkurang itu tidak apa, yaitu kurang dari 10 kali per 12 jam. Lalu ada namanya perdarahan yang keluar dari jalan lahir secara tiba-tiba. Ada juga ketuban pecah dini. Lalu demam yang tinggi seperti itu. Apakah Ibu sudah pernah mendengar sebelumnya? Nah, lalu gejala tanda-tanda bahaya yang tadi itu akan saya jelaskan satu-satu. Nah, pertama untuk gejala preeklamsi. Nah, ini mungkin agak sedikit berhubungan sama keluhan Ibu yang dirasakan ya Bu ya. Nah, tapi Ibu jangan khawatir dulu, nanti kita akan mencari solusinya. Nah, untuk gejala preeklamsi, preeklamsi itu apa sih Bu? Preeklamsi itu adalah namanya keracunan kehamilan atau adanya nanti saat gejala-gejala preeklamsi ini contohnya tadi pusing, kepala pusing tidak hilang, saat istirahat tidak hilang, terus adanya kaki yang bengkak dan tidak hilang saat istirahat. Terus biasanya kalau sudah semakin parah terjadinya bengkaknya itu pada tangan, kaki, wajah seperti itu. Nah terus sakit kepala yang hebat dan tidak hilang saat istirahat, lalu penglihatan kabur dan saat melihat seperti berbayang seperti itu. Nah kalau ini berlanjut nanti jadinya eklamsia atau nanti sudah kejang. Nah itu bisa dibarengi dengan namanya demam tinggi seperti itu. Bisa ibu bisa kejang tiba-tiba seperti itu. Nah
itu bisa dilihat dari hasil pemeriksaan tadi tekanan darah tinggi, dan juga dilihat dari tadi pemeriksaan urinnya. Kalau misalnya protein urinnya adalah positif, berarti bisa mengarah ke preeklamsi seperti itu. Nah, kalau misalnya preeklamsi ini tidak ditangani dari awal, nanti bisa berlanjut, akhirnya ibu bisa kejang dan bisa mengakibatkan kematian ibu dan janin seperti itu. Itu yang tidak kita harapkan. Nah, mumpung ini masih awal seperti itu, masih ada gejala-gejalanya, masih gejala awal, ini bisa kita atasi bersama seperti itu. Nah, lalu ada tanda bahaya selanjutnya yaitu gerakan janin berkurang. Nah, bagaimana sih pergerakan janin yang dikatakan kurang? Nah, itu kurang dari normalnya kan harusnya 10 kali setiap 12 jam. Kalau dalam sehari itu harus 20 kali bergerak janinnya, atau tiap jam itu tiap jam itu janin harus bergerak. Nah, kalau berkurang ibu harus waspada, apakah ada yang tidak normal dengan janin saya. Takutnya kalau misalnya pergerakan janin berkurang bahkan menghilang atau berhenti, takutnya ada gawat janin atau janinnya stres atau adanya kematian dalam kandungan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya perdarahan perkawinan atau perdarahan keluar dari jalan lahir secara tiba-tiba, bisa terjadi pada trimester awal, kehamilan muda, itu takutnya terjadi keguguran seperti itu. Kalau misalkan tanda bahaya kehamilan yang terjadi perdarahan terjadi trimester 2 dan 3, kalau misalkan tidak disertai nyeri terus ada terjadinya perdarahan hebat, darahnya segar, takutnya itu ada yang namanya plasenta previa atau plasenta yang menutupi jalan lahir, sehingga terjadinya perdarahan yang keluar lewat jalan lahir. Itu juga berbahaya, bisa membuat gawat janin atau kematian janin seperti itu. Lalu ada juga takutnya adanya pelepasan plasenta di dalam rahim. Nah, itu namanya solusio plasenta. Jadi kalau misalnya terjadi perdarahan secara mendadak atau tiba-tiba atau bercak-bercak darah secara tiba-tiba, boleh langsung melakukan pemeriksaan ya. Nah, selanjutnya ada ketuban pecah dini. Mengalami ketuban pecah dini sebelum waktunya. Kalau ketuban pecah dini saat ibu sudah 9 bulan mendekati persalinan, itu tidak apa-apa. Langsung, mungkin itu salah satu tanda-tanda persalinan. Tapi kalau misalkan ibu masih 34 minggu ini kan belum usia matang untuk persalinan. Usia yang aman untuk persalinan adalah 37 minggu ke atas. Nah, ini masih 34 minggu. Kalau misalkan tiba-tiba ada ketuban pecah dini yang keluar secara tidak disadari, beda ya dengan kencing ya. Kalau kencing kan kita bisa rasa. Kalau ini tiba-tiba ada air keluar, terus baunya seperti agak amis-amis angin, nah itu biasanya ketuban. Nah, kalau misalkan terjadi ketuban pecah dini, segera melakukan pemeriksaan atau melakukan bawa diri ke tenaga kesehatan. Karena kalau misalkan dibiarkan terlalu lama, takutnya ada infeksi ke janinnya, atau nanti akhirnya kalau infeksi berlanjut bisa kematian janin seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada demam tinggi. Demam tinggi yang dimaksudnya ini adalah demam yang lebih dari, jadi ibu harus punya termometer di rumah 38, di atas 38 derajat. Nah, takutnya itu ada terjadi infeksi sesuatu, tidak tahu ya Bu ya. Nah, takutnya kalau misalkan demamnya terlalu tinggi, ibu kejang seperti itu ya. Kalau kejang juga berbahaya, akhirnya menurun kesadaran, berbahaya untuk ibu, berbahaya juga untuk janin seperti itu ya Bu ya. Nah, lalu apakah, jadi di sini mungkin dari yang sudah saya jelaskan tanda-tanda bahaya yang ibu rasakan sekarang ini, apakah ada yang selain dari keluhan ibu? Tidak ada ya. Berarti cuma keluhan itu tadi mungkin mengarah, kita ini curiga mengarah ke gejala preeklamsi ya Bu ya. Oke. Nah, untuk anjuran saya saat ini saya akan melakukan surat rujukan atau surat, saya akan menyurat ke bagian OBGYN untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Mungkin nanti ibu akan disarankan pemeriksaan selanjutnya bersama dokter spesialis seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk saran saya, karena ini kan protein urinnya ini positif 1. Lalu tekanan darah ibu tinggi. Sebelumnya apakah ibu tekanan darahnya seperti ini Bu? Ada riwayat tekanan darah tinggi? Iya, oke. Kalau gitu ini harus dikonsultasikan sama dokter. Kalau ibu punya riwayat tekanan darah tinggi, takutnya semakin besar umur kehamilan, tekanan darah tinggi ini semakin besar.
naik seperti itu. Jadi takutnya saat masa persalinan tekanan darah tinggi bisa lebih naik lagi, takutnya nanti ke jadinya preeklamsi kejang. Jadi sebelum terjadi kita harus konsultasikan lebih lanjut ke dokter ya Bu ya. Oke, selanjutnya nanti mungkin seperti itu dulu yang bisa dapat saya jelaskan. Mungkin ada ibu yang tanyakan, ada yang ingin tanyakan sebelumnya? Tidak ada ya Bu ya. Oke, apakah ibu sudah mengerti dan paham? Baik. Mungkin sudah kita cukupkan saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bu sudah datang periksa ke sini. Sehat-sehat terus. Nanti suratnya akan saya berikan dan Ibu segera melakukan pemeriksaan ke dokter ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu. Selamat pagi.